Perempuan muda itu menggerutu setelah membayar belanjaan di kasir. Uangku sudah menipis. Ternyata nyari kerja di Jakarta susah. Nyari om-om tajir belum nemu juga. Sambil berjalan keluar supermarket, perempuan itu masih mengomel juga. Dia Dahlia. Iya, Dahlia kembali lagi ke Jakarta. Setelah beberapa tahun mengadu nasib menjadi wanita panggilan di Batam, dia lelah kembali ke Jakarta dengan harapan nasibnya lebih baik, bisa menjadi simpanan atau istri kedua bandot tua pun dia gak apa-apa. Pikir Dahlia, yang penting kaya raya, banyak uang pasti bahagia. Dahlia merelakan Naura anaknya dibawa agensi ke negeri singa. Dahlia menandatangani perjanjian adopsi. Sebagai ibu, Dahlia menyerahkan anaknya itu kepada agensi yang akan mencarikan orang tua angkat. Biasanya, sang anak akan ditawarkan kepada pasangan bule Eropa Amerika yang enggan memiliki anak sendiri. Tentu saja, Dahlia mendapatkan kompensasi yang tidak sedikit. Bagi Dahlia, merelakan Naura diasuh orang tua angkat yang kuat secara finansial adalah pilihan terbaik. Naura gadis tak bernasab. Ayahnya di mana? Entahlah. Bila dia bersamanya, Dahlia tak yakin bisa mengurusnya dengan baik. Terdengar kejam, tapi mungkin itu lebih baik daripada tinggal dengan seorang ibu macam Dahlia. Uang hasil menjual Naura yang jumlahnya sangat banyak buat Dahlia, dia gunakan untuk mempercantik wajah dan penampilannya. Dahlia melakukan perbaikan di beberapa titik wajah dan badannya, berharap dengan penampilannya yang lebih muda dan semakin cantik, Dahlia bisa memikat hidung belang kelas kakap. Di kota bisnis Batam, dia bekerja sebagai wanita panggilan kelas tinggi. Rupiah haram dia raup ratusan juta, memenuhi gaya hidup hedonnya. Dahlia rela merogoh kocek dalam, hanya untuk bersenang-senang, foya-foya, dan hal gak penting lainnya demi gengsi. Hingga akhirnya dia menyadari, sudah bukan primadona lagi, tidak punya tabungan untuk hari depan, tak selaris dulu lagi, membuat Dahlia memutuskan berhenti dan kembali ke Jakarta. Sambil terus mengomel sendiri, Dahlia berjalan keluar supermarket. Dia tak fokus pada jalan di depannya. Buk! Setan! Dahlia jatuh terjerembab. Plastik belanjaannya terlepas dan tumpah. Beberapa barang bahkan terlempar dari plastik putih itu. Maaf, Mbak, maaf. Seorang lelaki tampak sedang memunguti barang belanjaan Dahlia dan memasukkannya ke dalam plastiknya lagi. Dahlia berusaha bangkit, kemudian dia berubah ke posisi duduk. Netra Dahlia mengawasi lelaki yang sedang memunguti barang. Posisinya membungkuk membelakangi Dahlia. Ini belanjaannya, Mbak, kata lelaki itu sambil menaruh plastik penuh barang berwarna putih itu di samping Dahlia duduk. Tangan lelaki itu mengulurkan ke Dahlia. Saya bantu berdiri, Mbak, katanya sopan. Dahlia mendongak. Seketika matanya membeliak tak percaya. Bibir Dahlia ternganga. Lelaki itu tersenyum. Dahlia menyambut tangannya dan lelaki itu membantunya berdiri. Mbak, gak apa-apa? Kembali lelaki itu bertanya. Dahlia masih mendelik. Benarkah yang kulihat ini? Pikir Dahlia. Niki. Bibir Dahlia mendesis, menyebut nama seseorang yang pernah dia kenal di masa lalu. Lelaki tampan itu tersenyum. Ya sudah, kalau Mbak gak apa-apa, saya pergi dulu. Renal bersiap meninggalkan Dahlia yang masih terbengong. Hari ini Renal memang sedang terburu-buru. Dia barusan datang.
setelah beberapa hari berada di rumahnya yang berada di Udik. Sedianya Renal mau langsung berangkat kerja, tapi saat mampir di kontrakannya, dia lihat berantakan. Lalu Renal tak jadi berangkat kerja. Ia membersihkan rumah kontrakannya sekalian berbelanja kebutuhan. Tak sengaja dia menabrak seorang perempuan yang berjalan sambil melamun. "Kau Niki?" tanya Dahlia ragu. "Bukan, Mbak." "Permisi." Dengan langkah lebar, Renal berjalan meninggalkan Dahlia yang masih berdiri dengan mulut ternganga. "Tunggu," kejar Dahlia cepat. Dipegangnya lengan Renal untuk menahan lelaki itu melangkah. "Ada apa, Mbak?" Mata Renal memicing, melirik lengannya yang dicekal Dahlia. "Niki, kau tak ingat aku?" Mata Dahlia mengerjap. Tak berkedip dia memandang sosok di depannya. Dahlia sangat yakin dia itu Niki. "Maaf, saya bukan Niki. Nama saya Renal. Mbak salah orang." Renal menarik lengannya dari cekalan Dahlia. "Aku tidak salah. Kau ini Niki. Kalau kau tak ingat aku, apakah kau ingat Ivone?" Dahlia mendelik, berharap lelaki di depannya teringat sesuatu. Renal balas menatap Dahlia. "Ivone siapa?" Renal ragu. Dalam hati dia berpikir, apakah yang dimaksud itu Ivone? Atasannya di kantor? "Ivone istrimu. Kau ingat?" Dahi Renal mengerut dalam, berusaha mengingat sesuatu. Tapi sia-sia. Ia tak bisa. Aku sudah beristri?" Renal bertanya balik dengan wajah bingung. Dahlia tersenyum penuh arti. "Iya, kau ini Niki dan istrimu bernama Ivone. Bisakah kita bicara? Aku akan membantumu mengingat masa lalu," ujar Dahlia tersenyum senang. "Begitukah?" Renal masih ragu. Ia menatap lurus Dahlia. Mbak ini siapa?" Renal bertanya setelah menyadari dia juga gak kenal perempuan yang berdiri di depannya ini. "Aku." Dahlia berpikir cepat. Dia harus bermain cantik. Sepertinya Dahlia sudah menyadari kalau Niki hilang ingatan. "Aku Bella, temanmu, teman baikmu." Senyum Dahlia mengembang. Renal mengangguk. "Kita ngobrol di sana yuk," tunjuk Dahlia pada sebuah kafe di seberang jalan. Renal mengangguk setuju. "Aku ambil mobilku dulu." Berdua mereka duduk berhadapan di kafe setelah memesan minuman. Dahlia mulai bertanya-tanya. "Jadi kemana saja kau Niki?" Dahlia masih ingat terakhir dia membuang jasad Niki di sungai bawah jembatan. Saat itu banjir besar. Dahlia pikir Niki sudah mati. Ternyata lelaki ini masih hidup dan sukses. Terlihat dari mobil yang dipakainya. Mobil keren dan pasti mahal harganya. Dahlia mengamati Mitsubishi Outlander PHEV hitam yang terparkir di depan kafe. Sifat materainya keluar. "Aku bukan Niki." Renal mulai tak suka. "Niki siapa?" Dia tak tahu. Dahlia meringis. "Kau mau bicara apa, Mbak?" Renal menatap Dahlia tajam. Dahlia tersenyum licik. Sepertinya benar. Niki ini amnesia. Apakah gara-gara dulu dia terjatuh dari lantai 2 rumahnya? Itu nggak penting. Yang penting sekarang dia hilang ingatan. Kesempatanku untuk mencuci otaknya dengan mengarang cerita. Hahaha. "Aku bisa buktikan kalau kau ini Niki. Cepatlah." Alis mata Renal menaut. "Sebentar." Dahlia mengambil ponselnya, mengusap layarnya. Dahlia masuk ke aplikasi biru miliknya yang berteman dengan Niki. Melalui FB miliknya, Dahlia stalking ke FB lawas milik Niki.
dibukanya album foto di media sosial milik Niki itu. Bingo, senyum Dahlia bertambah lebar. "Lihat, ini aplikasi biru milikmu," kata Dahlia sambil menunjukkan layar ponsel pada Renal. Renal melihat layar di depannya. Ada nama Niki Malik di FB yang ditunjukkan Dahlia. Foto profilnya hanya gambar salah satu tokoh Avengers. Dahlia membalik ponselnya menghadap dirinya lagi. Dicarinya foto Niki yang sedang bersama Ivone. Mungkin dengan melihat wajah Ivone, dia jadi ingat dengan istrinya itu dan percaya padaku. "Ini fotomu bersama Ivone, istrimu." Kembali Dahlia menunjukkan layar ponselnya. Kali ini Renal mengamati. Diambilnya ponsel dari tangan Dahlia. Renal melihat lebih dekat. Foto lelaki bernama Niki itu memang mirip, bahkan persis dirinya. Tapi ada yang membuat Renal kaget. Perempuan bernama Ivone yang ada di foto ini persis juga dengan Ivone, rekannya di kantor. "Ini Ivone Natasha." Renal mengalihkan pandangan ke Dahlia. Dahlia segera mengangguk. "Kau ingat, dia rekan kerjaku." Kembali Renal melihat foto itu, di mana dirinya memeluk pundak Ivone dan tersenyum menghadap kamera. "Ivone tampak sangat cantik. Dia istrimu," Dahlia meyakinkan. "Tapi dia sudah memiliki pasangan bernama Juna," terang Renal, mengembalikan ponsel Dahlia. Jadi sekarang Ivone berhubungan dengan Juna. Bagus, aku akan mengarang cerita. Saatnya bermain." Dahlia menyeringai. "Nah itu, apa? Ivone sudah berselingkuh dengan Juna saat masih menjadi istrimu." Renal menoleh, dahinya mengerut. "Omong kosong apa ini? Gak mungkin lah. Ivone dan Juna sudah punya anak," ucap Renal datar. "Jadi Ivone udah punya anak?" Raut wajah Dahlia seketika berubah. "Gak mungkin itu anaknya Juna." Dada Dahlia berdebar lebih cepat. "Tak salah lagi, itu pasti anaknya Niki." "Nik, Ivone itu berselingkuh dengan Juna saat masih menjadi istrimu. Dan anak itu adalah hasil dari perselingkuhannya," ujar Dahlia mengarang. Renal terdiam lama. Pantas saja, aku merasa tak asing dengan wajah Ivone. Ternyata dia adalah masa laluku. "Lalu, kenapa aku bisa hilang ingatan? Bisa kau jelaskan?" tatap Renal tajam. Dahlia gelagapan. Teringat saat dia membuang jasad Niki. Tapi Dahlia yang licik berpikir cepat. "Saat kau mengetahui perselingkuhan mereka, Ivone dan Juna bekerja sama. Mereka berusaha menyingkirkanmu dengan cara melukaimu. Kemudian mereka membuang jasadmu ke sungai biar terbawa arus. Ternyata kau masih hidup, Niki." Glek, Niki menelan salivah. Kejam sekali skenario mereka. Berselingkuh, kemudian berusaha menyingkirkan aku. Dada Renal langsung bergejolak. Luapan emosi segera melanda. Niki terprovokasi cerita bohong Dahlia. "Mereka," mulut Renal mengumpat. "Memang, sebaiknya kau balas mereka, Nik." Dahlia mengompori. Niki terdiam. Sakit sekali hatinya. Dahlia kembali menunjukkan foto-fotonya bersama Ivone. Semakin marah perasaan Renal. "Aku punya rencana, Nik. Kau mau bekerja sama denganku?" Senyum Dahlia licik. "Apa?" Dahlia menyuruh Niki mendekat. Kemudian dia berbisik agak lama di telinga lelaki ganteng berkulit putih itu. Tapi Niki menggeleng. "Tidak, aku tidak mau melibatkan anak kecil." Tolak Niki. "Anak itu hanya sebagai sandera, Nik. Kita tidak akan menyakitinya.
ucap Dahlia dengan menekan. Kita juga bisa mendapatkan uang. Juna itu tajir melintir, tambah Dahlia bersemangat. Aku tidak butuh uang, ujar Renal menengkus. Iyalah, Renal barusan dapat warisan dari ayahnya. Seluruh harta dan kekayaan Tuan Asma Subrata jatuh ke tangan Renal. Dahlia kehabisan kata-kata. Bagaimana caranya membujuk Niki supaya mau bekerja sama dengannya. Asal kau tahu, Ivone sudah membuang mamimu juga. Entah di mana. Gumam Dahlia pelan. Mami aku. Renal memicing. Iya, mami kandungmu. Dahlia bersemangat lagi. Dapat ide dia. Pasti Niki tambah kesal kalau dengar cerita maminya dibuang. Kurang ajar sekali perempuan itu. Netra Renal menajam. Dahlia semakin girang. Makanya, bekerja samalah denganku untuk membalas dendam. Jangan diam saja dizolimi. Bersambung.